Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 tertulis, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah data berdasarkan survei pada tahun 2016, didapati bahwa lebih banyak wanita yang berdoa dibandingkan pria. Data dari survei ini setidaknya menggambarkan bagaimana kondisi dari kehidupan doa antara pria dibandingkan dengan wanita. Seharusnya setiap orang punya suatu kebiasaan untuk berdoa, baik itu pria maupun wanita. Setiap orang perlu untuk berdoa. Dan para pria juga secara khusus perlu untuk berdoa setiap hari. Kadangkala ada kecenderungan bagi seorang pria untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya, sehingga tidak merasa perlu untuk berdoa dan tidak merasa perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Padahal doa itu sangat penting untuk selalu ada kita lakukan dalam hidup kita. Dalam ayat ini, kita baca bagaimana Daniel berdoa. Dan luar biasanya Daniel berdoa sekalipun ia dihalang-halangi untuk berdoa. Dan sekalipun ada aturan yang melarang untuk berdoa, Daniel tetap setia. Dia sadar bahwa dia perlu Tuhan. Doa adalah tanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Apalagi sebagai seorang pria, pemimpin rohani dalam keluarga, seorang suami, perlu untuk mengerti dan benar-benar menyadari bahwa setiap kita perlu Tuhan dan bahwa kita terbatas, kita tidak mampu, dan karena itu kita perlu berdoa, memohon kuasa dan pertolongan Tuhan. Para pria harus berdoa untuk bukan hanya diri sendiri, tapi berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk sahabat, untuk komunitas, berdoa untuk bangsa, negara, berdoa untuk hal-hal yang Tuhan gerakkan untuk kita doakan. Doa bukan hanya sekedar satu kegiatan mengucapkan kata-kata tanpa ada efek atau dampak, saudara. Tapi doa adalah satu aktivitas yang mengundang kuasa Allah di dalam hidup kita. Doa adalah nafas hidup kita, orang percaya. Daniel menjadi salah satu teladan bagaimana doa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Dia tidak mengabaikan doa, karena doa menjadi pintu untuk masuk dalam hadirat Allah dan pintu untuk mengundang kuasa dan hadirat Tuhan serta mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pria-pria yang berdoa. Rendahkan hati dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadari bahwa kita perlu Tuhan, dan karena itu berdoalah setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk tidak lupa untuk berdoa kepadamu, untuk menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kami setiap hari, menjadi aktivitas yang kami lakukan secara rutin dan tekun, mengingat bahwa kami semua perlu Tuhan, kami terbatas dan kami tidak mampu tanpa Tuhan. Ajar kami untuk terus tekun berdoa ya Bapa, mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Engkau, mencari kehendak-Mu, dan mendapatkan hikmat, serta mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami selalu hidup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.